Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas jenis-jenis observasi. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis observasi, kita perlu mengetahui apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan observasi. Berikut penjelasannya. Ada banyak hal yang perlu kita amati saat melakukan observasi. Yang pertama, mengamati perilaku verbal seperti dialek, volume, intonasi, salah ucap, konten, gagap, cadel, dan lain-lain. Yang kedua, mengamati perilaku nonverbal berupa ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang ketiga, mengamati peristiwa atau kejadian seperti banjir, kebakaran, longsor, dan lain-lain. Setting dan lingkungan alam. Setting tempat seperti rumah, luar ruangan, sekolah, dan lain-lain. Setting waktu seperti pagi, siang, sore, malam, maupun keterangan spesifik mulai dari jam, menit, hingga detik. Lingkungan fisik seperti rumah. Bagaimana interior di dalam rumah, warna cat dinding, lampu, letak meja, kursi, hingga benda-benda atau apa saja yang ada di dalam setting lingkungan fisik dari tempat dilakukannya observasi. Lingkungan sosial seperti jumlah orang serta seperti apa interaksi yang terjadi antar objek maupun subjek dengan lingkungannya. Yang kelima, mengamati interaksi objek dan lingkungan. Bagaimana objek dari pengamatan kita ini berperilaku di lingkungannya. Observasi yang dilakukan berdasarkan tujuan atau variabel yang menjadi target meliputi ekspresi verbal maupun nonverbal, respon verbal nonverbal, perilaku terhadap stimulus, atau kemunculan indikator khusus dari perilaku yang diamati. Selanjutnya, level observasi bisa aspek khusus dari perilaku individu, kelompok, dan situasi maupun proses. Waktu seperti kapan, kecepatan, hingga durasi. Lokasi seperti tempat rumah, sekolah, taman, dan lain-lain. Penampakan eksterior seperti cara jalan maupun berpakaian dari observi. Gaya bahasa seperti bahasa apa yang digunakan, dari mulai intonasi serta pemilihan kata. Hal-hal lainnya yang perlu kita amati saat melakukan observasi adalah yang pertama, penampilan fisik observi seperti baju apa yang dia gunakan, celana apa yang digunakan, ataupun bagaimana kondisi tubuh dari observi. Yang kedua, gerakan tubuh atau penggunaan anggota tubuh. Misalnya, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengambil pulpen di atas meja. Yang ketiga, bagaimana ekspresi wajah dari observi. Yang keempat, pembicaraan apa saja yang observi lakukan. Yang kelima, reaksi emosi seperti apa yang observi timbulkan. Yang keenam, aktivitas apa saja yang dia lakukan seperti jenisnya, lamanya, dengan siapa dia melakukan aktivitas tersebut, serta di mana, dan sebagainya. Selanjutnya, ada syarat-syarat untuk menjadi observer yang baik. Yang pertama, memiliki alat indera yang baik. Melihat dari banyaknya hal yang perlu diamati saat melakukan observasi, seorang observer harus memiliki alat indera yang baik dan lengkap untuk memudahkan pengamatan. Yang kedua, adanya minat dan kesediaan dalam melakukan observasi. Yang ketiga, mengerti latar belakang tentang materi yang akan diobservasi. Yang keempat, mampu memahami kode-kode atau tanda-tanda tingkah laku untuk membedakan tingkah laku yang satu dengan yang lain, mengingat tingkah laku yang muncul dari objek maupun subjek yang kita amati nantinya akan beragam. Yang kelima, membagi perhatian dan memusatkan perhatian terkait dengan skill bagaimana seorang observer menggali data dari beberapa subjek ataupun objek dalam satu kali pengamatan.
Yang keenam, dapat melihat hal-hal yang detail. Yang ketujuh, dapat mereaksi dengan cepat dan menerangkan contoh-contoh tingkah laku secara verbal maupun nonverbal. Yang kedelapan, menjaga hubungan antar observer dan observee yang baik. Yang terakhir, observer sebaiknya bersikap netral dan bebas prasangka serta tidak cepat mengambil keputusan. Hal ini juga terkait dengan bagaimana nantinya seorang observer menginterpretasi bagaimana perilaku yang dimunculkan dari observee. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan jenis-jenis dari observasi. Silahkan disimak pembahasannya, stay tune. Oke, kita kembali lagi ke jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi itu ada 5. Yang pertama, ada observasi partisipan, non-partisipan. Yang kedua, observasi sistematik, non-sistematik. Yang ketiga, observasi eksperimental, non-eksperimental. Yang keempat, observasi obtrusif dan unobtrusif. Yang kelima, observasi formal atau informal. Baik, yang pertama ada observasi partisipan dengan 8 poin. Yang pertama, ada observer turut ambil bagian dan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diselidiki. Yang kedua, observer sebagai pelaku atau peserta. Yang ketiga, umumnya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif untuk menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa. Yang keempat, bentuk ini pada dasarnya timbul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan dari observasi non-partisipan. Yang kelima, orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Yang keenam, umumnya untuk penelitian yang bersifat eksploratif menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam pabrik, penjara, dan lain-lain. Yang ketujuh, observasi partisipan. Peneliti berinteraksi dengan subjek yang dipelajari dan melakukan observasi dalam interaksi tersebut, dan biasanya sebagai bagian dari proses wawancara dan penggunaan informan. Dan poin 8 yang perlu diperhatikan ada 4 poin, yaitu materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi. Waktu dan bentuk pencatatan dilakukan setelah kejadian dengan kata kunci atau kronologis sistematis. Yang ketiga, hubungan. Hubungan ini mencakup mencegahnya kecurigaan, pendekatan yang baik, dan menjaga situasi tetap wajar. Dan yang terakhir, kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Yang kedua, ada observasi sistematik, non-sistematik. Observasi sistematik ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, observasi terstruktur, ada kerangka yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap variabel yang diamati. Yang kedua, sistematik, lebih menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu, atau misalnya setiap 10 menit. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan ada 3 poin. Yang pertama, isi dan luas observasi lebih terbatas sesuai rumusan khusus. Yang kedua, memungkinkan respons dan peristiwa dicatat secara lebih teliti dan mungkin dikuantifikasikan. Yang ketiga, dapat menggunakan one-way screen. Observasi non-sistematik. Observasi non-sistematik adalah observasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati. Yang ketiga, ada observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah dengan sengaja menimbulkan gejala tertentu untuk dapat diobservasi. Pengembangan metode ini makin lama makin intensif
karena ternyata memang sangat besar kegunaannya. Dalam observasi ini dilakukan usaha mengendalikan unsur-unsur tertentu di dalam situasi yang akan diamati. Dengan kata lain, situasi ini diatur sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghindari atau mengurangi timbulnya faktor-faktor lain yang tidak diharapkan memengaruhi situasi itu. Observasi eksperimental juga memiliki ciri-ciri, yaitu ada empat. Yang pertama, observer membuat sesuatu pemicu berupa suatu situasi yang sengaja diselenggarakan di lingkungan objek yang akan diobservasi. Yang kedua, situasi pemicu itu harus memungkinkan terdapat variasi gejala yang timbul. Yang ketiga, observer harus diusahakan tidak mengetahui maksud sebenarnya dari observasi atau sekurang-kurangnya tentang maksud pengendalian faktor-faktor tersebut di atas. Yang keempat, alat pencatat harus dipilih yang benar-benar mampu membuat catatan yang teliti mengenai gejala-gejala yang timbul. Observasi non-eksperimental adalah observasi yang dilakukan dengan tidak menimbulkan gejala-gejala tertentu agar dapat diamati. Yang keempat ada observasi obtrusif, yaitu metode yang melibatkan lingkungan sosial. Metode-metode yang digunakan adalah metode wawancara, kuesioner, tes, eksperimen, manipulatif. Observasi unobtrusif ada 2 poin. Yang pertama, observasi unobtrusif biasanya disebut sebagai unobtrusive measure, unobtrusive methods. Non-reactive methods merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Dapat dilakukan dengan alat apapun, menyembunyikan identitas sebagai observer. Yang kedua, yang termasuk unobtrusive methods adalah tulisan dan rekaman audio visual, materi budaya atau objek fisik, jejak-jejak perilaku, arsip pekerjaan, pakaian atau benda lain di museum, isi dari buku-buku di perpustakaan, observasi sederhana, hardware teknik use, kamera, video dan lain-lain, rekaman politik dan demografi. Yang kelima, ada observasi formal. Ada 2 poin yang terkait dengan observasi formal, yaitu yang pertama, observasi formal mempunyai sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, observasi formal perlu mengidentifikasi definisi secara hati-hati, menyusun data, melatih observer dan menjaga reliabilitas antar latar, pencatatan, analisis, interpretasi, menggunakan prosedur yang sophisticated. Observasi informal mempunyai sifat yang lebih longgar dalam hal kontrol, elaborasi, sifat terstruktur, dan biasanya untuk perencanaan, pengajaran, dan pelaksanaan program harian. Lebih mudah dan lebih berpeluang untuk digunakan pada berbagai keadaan. Observasi informal sering disebut juga naturalist observation. Nah, berikut ada jenis observasi yang dapat digabung. Di sini ada 8 jenis observasi. Observasi yang bisa digabung itu observasi partisipan, panah kuningnya menuju ke observasi laboratori atau eksperimental. Nah, tetapi observasi laboratori atau eksperimental itu tidak bisa digabung ke observasi partisipan. Nah, terus observasi unobtrusif itu bisa digabung ke observasi laboratori atau eksperimental. Begitupun sebaliknya, observasi laboratori atau eksperimental itu tidak bisa
gabung ke observasi Unobrotership. Kemudian observasi Unobrotership bisa digabung ke observasi tidak sistematik. Begitupun sebaliknya, observasi tidak sistematik tidak bisa digabung ke observasi Unobrotership. Nah, observasi yang tidak bisa digabung antara lain observasi partisipan dengan observasi non-partisipan. Yang kedua, observasi laboratori atau eksperimental tidak bisa digabung dengan observasi natural. Yang ketiga, observasi sistematik atau terstruktur tidak bisa digabung dengan observasi tidak sistematik.